Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 348-350 Bab 348. Setelah Fendi Zanders mendengar perkataan Sue Yuankun, ekspresi wajahnya juga sangat terkejut, karena dia tidak mengerti mengapa Sue Yuankun datang membantunya. Jika Sue Yuankun datang untuk membantu Fendi Zanders karena dia memiliki persahabatan dengan ketua lama, maka masalah tersebut masih dapat dibenarkan. Tapi yang penting sekarang adalah bahkan Fang Zihua, yang telah bersama ketua lama selama bertahun-tahun, tidak mengenal Sue Yuankun, yang berarti Sue Yuankun pasti tidak datang membantu Fendi Zanders karena ketua lama. Kalau bukan karena ketua lama, siapa lagi? Fendi Zanders benar-benar tidak tahu siapa lagi di dunia ini yang akan membantunya. Nak, izinkan aku bertanya apakah mereka baru saja menindasmu? Melihat Fendi Zanders tidak berbicara, Sue Yuankun menjadi sedikit tidak sabar, dan meneriaki Fendi Zanders sekeras-kerasnya. Siapa yang mengirimmu ke sini? Fendi Zanders ragu-ragu sejenak dan bertanya pada Sue Yuankun dengan suara rendah. Saya tidak bisa memberitahu Anda siapa yang mengirim saya ke sini, karena pihak lain secara khusus mengatakan kepada saya untuk tidak mengungkapkan identitasnya ketika dia menelepon saya, jadi Anda tidak perlu menanyakan hal ini kepada saya sekarang, beritahu saya jika orang-orang ini hanya menindas saya. Sekarang. Kamu, jika demikian, aku akan membantumu membersihkannya, jadi aku telah menyelesaikan tugas. Kata Sue Yuankun sembarangan. Panggil. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Sue Yuankun, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam, lalu mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, itu benar, orang-orang ini baru saja menggangguku. Tidak apa-apa. Sue Yuankun tersenyum, lalu menoleh dan berteriak kepada bawahan di belakangnya, jangan linglung, lakukan dengan cepat. Gemerincing. Setelah bawahan Sue Yuankun mendengar ini, mereka tidak ragu-ragu sama sekali, dan bergegas menuju orang-orang yang dibawa oleh Du Seng Hao. Setelah Ma Ziwen melihat adegan ini, dia juga ketakutan dan bodoh. Dia buru-buru melangkah maju dan berlari di depan Sue Yuankun, dan berteriak dengan penuh semangat, Hushuai, aku Ma Ziwen dari Lin Jiazuang. Setelah Sue Yuankun mendengar ini, dia menoleh dan melirik ke Ma Ziwen acuh tak acuh, lalu bertanya tanpa ekspresi, Ma Ziwen. Ada apa denganmu? Hushuai, soalnya begini, tadi kita mendapat laporan dari warga yang antusias bahwa ada kasus penembakan di sini, jadi menurutku lebih baik masalah ini kita tangani saja, biar tidak kerepotan. Bawahanmu ayo kita lakukan. Ma Ziwen tergagap. Biarkan kamu menanganinya. Sue Yuankun tidak dapat menahan tawa ketika dia mendengar ini, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, Ma Ziwen, saya akan secara resmi memberitahu Anda bahwa masalah hari ini diambil alih oleh pasukan khusus macan kami, dan Anda harus mengambil keluar dari sini, bukan? Mengerti maksudku? Hushuai, bukankah kamu terlihat sedikit melanggar aturan? Ma Ziwen berkata tanpa daya. Kenapa tidak sesuai aturan? Anak itu anggota macanku. Sekarang ada yang ingin menyerang bawahanku. Bukankah aku punya hak untuk mengurus masalah ini? Sue Yuankun menunjuk ke posisi Fendi Zanders dengan ekspresi aneh dan berteriak penuh semangat. Setelah Li Zitong mendengar kata-kata Sue Yuankun, dia berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Menyalahgunakan privasi. Setelah Sue Yuankun mendengar ini, dia tidak bisa menahan cibiran, dan kemudian berkata dengan ekspresi serius, saya adalah komandan macan Tiongkok yang agung, saya bilang anak ini dari macan kita, jadi dia dari macan kita, apakah saya masih perlu apakah Anda ingin membuktikan sesuatu kepada kalian? Ma Ziwen, saya perintahkan Anda untuk membawa orang keluar dari sini secepatnya, atau Anda akan menanggung konsekuensinya. Hushuai, tapi Nona Li, Ma Ziwen sepertinya ingin mengingatkan Sue Yuankun. Saya tidak peduli siapa dia, meskipun dia adalah putri kaisar, Anda harus pergi sekarang, mengerti? Sue Yuankun berteriak dengan mata terbuka lebar. Ma Ziwen berdiri di tempatnya, ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan suara rendah, Hushuai, aku mengerti maksudmu, aku akan membawa orang-orangku dan pergi sekarang. Ma Ziwen sangat memahami maksud dari sikap Sue Yuankun saat ini. Dia hanyalah orang kecil yang tidak penting, dan Sue Yuankun adalah seorang komandan harimau Tiongkok yang agung. Biarpun dia diberi 10.000 keberanian, dia tidak akan berani memprovokasi Sue Yuankun. Ma Ziwen, kamu tidak bisa pergi. Jika kamu pergi, apa yang harus aku lakukan? Ketika Li Zitong melihat Ma Ziwen benar-benar berencana untuk pergi, dia berteriak pada Ma Ziwen dengan ekspresi sangat bersemangat. Nona Li, karena Fendi Zanders milik Hushuai, tidak ada salahnya menyerahkan masalah ini kepada Sue Hushuai hari ini. Saya tidak punya hak untuk mengurus hal-hal ini sekarang, maafkan saya. Ma Ziwen menjawab Li Zitong dengan ekspresi tak berdaya, lalu menoleh dan berteriak kepada bawahan di belakangnya, serahkan saja masalah selanjutnya kepada orang-orang Hushuai untuk ditangani, ayo pergi. Setelah Ma Ziwen selesai berbicara,
semua orang yang hadir membuka mulut lebar-lebar, tidak bisa berkata-kata. Karena apa yang dia katakan tadi mengungkapkan dua pesan. Pesan pertama adalah bahwa pria parubaya yang muncul di hadapan mereka saat ini tidak datang untuk Li Zitong, tetapi untuk Fendi Zanders. Dan informasi kedua adalah bahwa pria parubaya yang berdiri di depan mereka saat ini ternyata adalah orang penting di level Hu Shuai. Tidak ada yang mengira kejadian sekecil itu akan berubah menjadi masalah seperti itu. Pada akhirnya, Hu Shuai paling terkenal di Tiongkok malah dimunculkan. Mereka yang hadir merasa bahwa semua ini agak tidak nyata, dan terlalu sulit dipercaya. Li Zitong berdiri tertegun, matanya penuh keputusasaan. Dia tahu jika Ma Ziwen benar-benar membawa orang pergi seperti ini, dia pasti akan mati hari ini. Jadi dia sangat tidak mau, dan buru-buru berlari ke arah Ma Ziwen, berteriak dengan ekspresi yang sangat bersemangat, "Saudara Ma, kamu tidak bisa pergi. Tolong aku, jika aku jatuh ke tangan Fendi Zanders, aku pasti dikutuk, bisakah kamu menyelamatkanku demi saudaraku? Nona Li, jangan salahkan aku karena tidak punya hati. Kamu benar-benar menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu sakiti kali ini. Karena pihak lain bisa memanggil Hu Shuai, meskipun kakakmu ada di sini, dia tidak bisa berbuat apa-apa." Ma Ziwen menjawab tanpa daya, lalu melepaskan tangan Li Zitong, berbalik dan masuk ke dalam mobil. Sesaat kemudian, Ma Ziwen segera melarikan diri dari tempat kejadian dengan mobilnya. Fendi Zanders menyipitkan matanya dan menatap Li Zitong yang terjatuh ke tanah, dan berteriak pada Sue Yuankun dengan ekspresi yang sangat santai, "Ayo kita lakukan." Bab 349. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Sue Yuankun menoleh dan mengedipkan mata ke bawahan di belakangnya. Dan ketika bawahan itu melihat mata Sue Yuankun, mereka langsung bereaksi, dan bergegas ke kerumunan tanpa omong kosong. Para preman yang dibawa oleh Du Seng Hao semuanya tercengang saat ini, mereka hanya memiliki satu pikiran di benak mereka sekarang, yaitu bergegas dan melarikan diri demi hidup mereka. Bagaimanapun, mereka hanyalah bajingan bodoh, dan mereka biasanya harus memutar ketika melihat polisi, terlebih lagi, orang yang berdiri di depan mereka bukanlah polisi sama sekali, melainkan Hu Shuai. Meskipun Hu Shuai tidak membawa banyak orang, mereka semua adalah elit di antara para elit, dan keterampilan mereka secara alami tidak sebanding dengan orang biasa. Tiba-tiba, terdengar semburan tangisan menyedihkan di depan pintu Hotel Lis Hui. Semua orang menyaksikan anak buah Du Seng Hao jatuh satu demi satu, dan ekspresi wajah mereka tidak hanya terkejut tetapi juga ketakutan. Mereka semua diam-diam bersyukur di dalam hati saat ini, tetapi untungnya mereka tidak memprovokasi Fendi Zanders sekarang, jika tidak, orang yang dipukuli sekarang mungkin adalah diri mereka sendiri. Saat ini, Su Jie dan Su Mengsue sudah pingsan karena pemandangan seperti itu. Keduanya hanyalah generasi kedua yang kaya raya. Kapan mereka mengalami hal seperti itu? Fendi Zanders memandang semua yang terjadi di depannya dengan tenang. Dia tahu di dalam hatinya bahwa setelah hari ini, semua miliknya mungkin akan musnah. Apa yang terjadi 2 bulan terakhir ini seperti mimpi. Agar dapat mewarisi warisan dengan lancar, Fendi Zanders telah berjalan di atas kulit telur, karena takut ketahuan oleh orang lain. Tapi sekarang Fendi Zanders akhirnya bisa melakukan apa yang dia ingin lakukan tanpa keraguan. Panggil. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu berkata sambil tersenyum masam, memikirkannya sekarang, apa yang terjadi selama periode ini seperti mimpi, tetapi mimpi itu pada akhirnya akan terbangun suatu hari nanti, dan sekarang seharusnya menjadi saatnya aku bangun dari mimpi. Setelah Ma Ziwen pergi bersama bawahannya, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama dan akhirnya mengeluarkan ponselnya, lalu memutar nomor telepon yang bertanda Tuan Muda Li. Jingle bell. Setelah telepon berdering beberapa kali, pihak lain menghubungkan telepon dengan nyaman, dan kemudian bertanya dengan nada yang sangat arogan, "Zhang Ziwen, bagaimana situasimu? Apakah Zitong dan yang lainnya telah diselamatkan?" Setelah mendengar kata-kata ini, Ma Ziwen tidak bisa menahan diri untuk terdiam beberapa saat, lalu mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Muda Li, saya benar-benar minta maaf, saya tidak menyelamatkan Nona Li." "Apa?" Setelah pihak lain mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak sekeras-kerasnya, dan kemudian berkata dengan ekspresi yang sangat bersemangat, "Apakah Fendi Zanders ini gila? Dia masih punya nyali untuk melawanmu. Fendi Zanders tidak melawan kita. Itu masalahnya." Li Yuankang bertanya dengan bingung. "Itu adalah Sue Yuankun, komandan harimau di provinsi Dongjiang kami, yang maju secara langsung." Sue Yuankun berkata bahwa Fendi Zanders adalah anggota bawahannya. "Masalah hari ini harus diurus oleh mereka. Saya hanyalah orang yang tidak penting. Tidak mungkin berbicara dengan orang seperti Sue Yuankun. Lakukan itu terhadapku, jadi aku hanya bisa pergi dulu." Ma Ziwen menjelaskan dengan suara rendah. "Sue Yuankun. Hu Shuai." Setelah Li Yuankang mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi terkejut. Sebagai anak tertua dari keluarga Li, Li Yuankang kurang lebih pernah mendengar nama Hu Shuai.
Selain itu, dia sendiri juga merupakan salah satu ahli waris dari ketua yang lama. Namun premisnya adalah Fendi Zanders harus kehilangan hak untuk mewarisi warisan tersebut, agar dia dapat menggantikan Fendi Zanders untuk mewarisi warisan 10 triliun yuan, jadi Li Yuankang tetap saja mengetahui dengan baik kekuatan ketua lama. Dia tahu bahwa tidak ada persahabatan antara ketua lama dan Sue Yuankun, jadi mengapa Sue Yuankun muncul untuk membantu Fendi Zanders saat ini? Apakah kamu tahu hubungan antara Sue Yuankun dan Fendi Zanders? Li Yuankang ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada Ma Ziwen dengan suara rendah. Tuan Li, Sue Yuankun ini sepertinya tidak mengenal Fendi Zanders. Sue Yuankun mungkin datang ke sini hari ini untuk membantu orang lain. Setelah mengingatnya beberapa saat, Ma Ziwen menjawab dengan suara rendah. Mendengar ini, Li Yuankang terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan suara rendah, sepertinya aku meremehkan Fendi Zanders. Aku tidak menyangka dia mengenal seseorang seperti Hu Shuai. Hehe, ini menarik. Tuan Li, apa yang akan kamu lakukan dengan Nona Li? Setelah ragu-ragu sejenak, Ma Ziwen bertanya dengan suara rendah. Karena Hu Shuai telah mengambil tindakan, maka saya tidak ada hubungannya sekarang, biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Bagaimanapun, misinya telah selesai, dan besok saya akan pergi ke Provinsi Dongjiang secara langsung, dan kemudian saya akan membantu Zitong dengan penuh dendam. Li Yuankang tidak ragu sama sekali, dan langsung memilih untuk menyerahkan Li Zitong. Setelah Ma Ziwen mendengar kalimat ini, tatapan aneh muncul di matanya. Dia tidak pernah mengira Li Yuankang akan begitu kejam, dan bahkan saudara perempuannya sendiri akan menyerah begitu saja. Sing-sing semacam ini benar-benar sebanding dengan orang biasa. Di sisi lain, di pintu masuk Hotel Lis Hui, bawahan Sue Yuankun membutuhkan waktu hampir 3 menit untuk menjatuhkan semua anak buah Du Seng Hao, dan mereka kehilangan kemampuan untuk bergerak hampir seketika. Bukankah ini terlalu mengagumkan? Benar, tidak heran dia adalah Hu Shuai, dia sungguh luar biasa. Dalam waktu kurang dari 3 menit, semuanya dijatuhkan. Sungguh sulit dipercaya. Seperti membuat film. Semua orang melihat ke arah preman yang tergeletak di tanah dan menghela nafas dalam hati. Lagi pula, pemandangan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilihat begitu saja. Laporkan, semua personel sudah diproses, minta instruksi selanjutnya. Pada saat ini, salah satu bawahan berlari ke arah Sue Yuankun dan berteriak keras ke arah Sue Yuankun. Dan Sue Yuankun langsung menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders, menyipitkan matanya dan bertanya kepada Fendi Zanders, Fendi Zanders, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Bawakan aku 2 orang itu. Fendi Zanders menunjuk ke arah Li Zitong, yang lumpuh di tanah, dan Du Seng Hao, yang sedang sekarat dan berteriak tanpa ekspresi. Li Zitong lumpuh di tanah saat ini, wajahnya pucat dan ekspresinya menakutkan. Bagus. Sue Yuankun tidak berbicara omong kosong, dan langsung mengedipkan mata pada kedua bawahannya. Kedua bawahan itu segera mengerti, dan berjalan menuju posisi Li Zitong dengan langkah. Ketika Li Zitong melihat seseorang berjalan ke arahnya, dia berteriak dengan ekspresi yang sangat bersemangat, kamu, apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu siapa aku? Keluar dari sini. Kedua bawahan itu tidak ada di dalam karena ingin berbicara omong kosong dengan Li Zitong, mereka langsung mengulurkan tangan dan meraih lengan Li Zitong, lalu menyeret Li Zitong ke Fendi Zanders. Di sisi lain, Fendi Zanders menyipitkan matanya dan menatap Li Zitong dengan ekspresi main-main. Bab 350. Setelah melihat ekspresi wajah Fendi Zanders, wajah Li Zitong tiba-tiba berubah pucat. Pada saat ini, Li Zitong duduk terpuruk di tanah, dengan sedikit keputusasaan di matanya. Dia tidak pernah menyangka masalah hari ini akan berkembang sampai ke titik ini. Fendi Zanders, kamu harusnya tahu siapa aku. Jika kamu berani menyentuhku hari ini, aku jamin kamu tidak akan berakhir dengan baik. Kakakku pasti tidak akan melepaskanmu. Wanita ini, Li Zitong, sudah menjadi seorang bencana bagi negara dan rakyatnya. Saat ini, dia sedang duduk terpuruk di tanah, dengan kaki ramping dan indah diletakkan dengan santai di sampingnya. Dia seperti seorang selir yang baru saja dimanjakan, wajahnya yang cantik bersinar merah, air mata berkilau di matanya yang indah, dia sepenuhnya sesuka hati. Saat ini, selama dia adalah pria normal, melihat Li Zitong seperti ini, dia mungkin tidak akan tega mengganggunya. Tapi Fendi Zanders menatap Li Zitong tanpa ekspresi, tidak memperhatikan Li Zitong, tapi menoleh untuk melihat Xie Huaqiang tidak jauh dari sana, dan berkata dengan lembut, Xie Huaqiang, apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Ingat. Xie Huaqiang mengangguk, lalu buru-buru berjalan menuju posisi Du Seng Hao. Xie Huaqiang, apa yang akan kamu lakukan? Pada saat ini, Du Seng Hao benar-benar terjaga, dan meneriaki Xie Huaqiang dengan mata terbuka lebar dan ekspresinya sangat bersemangat. Bukan itu yang ingin saya lakukan sekarang, tapi apa yang Tuan Zanders ingin lakukan? Xie Huaqiang menjawab dengan ringan, lalu mengeluarkan pisau kecil dari pakaiannya, dan terus berjalan menuju posisi Du Seng Hao.
Xie Huaqiang, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku memperingatkanmu untuk tidak main-main. Kamu juga tahu bahwa kekuatanku di Jiangcheng tidak kalah dengan kamu. Jika kamu berani melakukan apapun untuk aku, anak buahku, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah Du Senghao melihat bahwa Xie Huaqiang benar-benar berencana melakukan sesuatu padanya, dia berteriak dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Setelah Xie Huaqiang mendengar kalimat ini, dia tersenyum tak berdaya, lalu berkata dengan lembut, Du Senghao, ini sudah saat ini, mengapa kamu tidak mengenali situasinya dengan jelas? Kenali situasinya. Du Senghao bertanya dengan tergagap. Bukan aku yang ingin menyerangmu hari ini, dan bukan aku yang kamu sakiti hari ini, jadi apa gunanya membuatku takut? Lagi pula, Hu Shuai ada di sini hari ini, apa menurutmu aku takut padamu? Xie Huaqiang berkata dengan ringan. Setelah Du Senghao mendengar kata Hu Shuai, dia menyadari bahwa dia segera naik ke Fendi Zanders, dan kemudian berteriak keras kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, saya tahu saya salah. Saya mohon kamu, bisakah kamu melepaskan aku jika kamu punya banyak uang? Selama kamu melepaskan aku hari ini, aku berjanji tidak akan pernah merepotkanmu lagi, beri aku kesempatan. Fendi Zanders memicingkan mata ke arah Du Senghao di depannya, tetapi tidak berbicara. Tapi ekspresi wajah orang lain yang hadir ngeri. Tidak ada yang mengira hari ini akan menjadi situasi seperti itu. Ketika Du Senghao muncul di Hotel Lis Hui, semua orang mengira Fendi Zanders pasti sudah mati hari ini. Lagi pula, di mata mereka, menyinggung seseorang seperti Du Senghao tidak ada bedanya dengan menyinggung Tuan Yan. Tuan Zanders, saya juga diinstruksikan oleh orang lain, itulah mengapa saya datang merepotkan Anda. Saya tidak punya keluhan dengan Anda sebelumnya, jadi tolong lepaskan saya. Melihat Fendi Zanders tidak berbicara, Du Senghao terus memohon dengan getir. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, berjalan ke arah Xie Huaqiang, mengambil pisau dari tangan Xie Huaqiang, melemparkan pisau itu ke depan Du Senghao, dan berkata tanpa ekspresi, kamu seharusnya tahu bagaimana melakukannya sekarang, kan? Tanda tanya petik 2. Du Senghao melihat pisau di depannya dan ragu-ragu sejenak, lalu mengertakkan gigi dan mengangguk, saya tahu bagaimana melakukannya. Setelah mengatakan ini, Du Senghao mengambil pisau dari tanah dengan ekspresi yang sangat tegas. Lalu cahaya dingin menyala. Diikuti dengan teriakan. Du Senghao mengangkat pisaunya dan memotongnya langsung di jarinya tanpa mengedipkan matanya. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang membeku di tempat, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Tidak ada yang mengira Du Senghao akan begitu kejam dan langsung memotong salah satu jarinya. Bahkan Fendi Zanders, yang berdiri di depan Du Senghao, memiliki tatapan aneh di matanya saat ini, karena Fendi Zanders belum pernah melihat orang yang begitu kejam dan tanpa ampun. Mulai hari ini dan seterusnya, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi. Jika kamu mengizinkan aku bertemu denganmu lagi, itu tidak akan semudah satu jari, mengerti? Fendi Zanders berbisik kepada Du Senghao. Ming, mengerti. Du Senghao mengertakkan gigi dan mengangguk. Berikan aku senjatamu. Fendi Zanders mengulurkan tangan kanannya ke Du Senghao dan berkata dengan suara rendah. Du Senghao tertegun sejenak ketika mendengar ini, dan dengan cepat mengeluarkan tangannya, dan menyerahkannya kepada Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mengambil tasnya, dia berbalik dan berjalan di depan Li Zitong. Ketika Li Zitong melihat Fendi Zanders mendekat, dia bangkit dan ingin lari. Tapi bawahan yang dibawa oleh Sue Yuankun tidak memberinya kesempatan sama sekali, dan langsung menekan Li Zitong ke tanah. Deng deng deng. Fendi Zanders menghampiri Li Zitong dengan langkahnya, dan mengarahkan tangannya ke kepala Li Zitong. Fendi Zanders, aku adik perempuan Li Yuankang, dan ayahku adalah Li Hongtu. Jika kamu berani melakukan apapun padaku hari ini, aku pasti akan membuatmu menyesal seumur hidupmu, dan keluarga Li kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Li Zitong meraung dengan ekspresi sangat bersemangat seolah dia sudah gila. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Li Zitong, dia tersenyum dengan jijik, dan kemudian berkata, bagaimanapun, Anda baru saja mengatakan bahwa saya telah kehilangan kualifikasi untuk mewarisi warisan mulai sekarang, dan saya tidak akan menjadi apa-apa. Apakah menurut Anda seseorang yang memiliki tidak ada yang peduli dengan balas dendam keluarga Limu? Setelah Li Zitong mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan gemetar, Fendi Zanders, selama kamu melepaskanku sekarang, aku jamin keluarga Li kita tidak akan pernah datang. Merepotkanmu lagi, kamu bisa menjadi orang biasa lagi. Menjadi orang biasa lagi. Fendi Zanders mencibir, lalu mengertakkan gigi dan berteriak, bahkan jika keluarga Li Anda memberi saya kesempatan ini, akankah orang-orang yang saya sakiti sebelumnya memberi saya kesempatan ini? Akankah Du Senghao memberi saya kesempatan? Musuh saya akan memberi saya apakah ada kesempatan? Sudah waktunya, apakah menurutmu aku, Fendi Zanders, bisa kembali? Kamu menghancurkan segalanya tentangku, dan aku ingin menghancurkanmu juga.
Fendi Zanders, selama kamu melepaskanku hari ini, aku bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku bisa pergi ke kamar bersamamu. Aku tahu kamu membenciku sekarang, tapi bagaimana kalau aku bisa menggunakan tubuhku untuk menggantikanmu? Sambil berbicara, Li Zitong mengangkat kaki indahnya, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat menarik. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengancam Fendi Zanders sekarang, jadi dia hanya bisa menggunakan metode lain untuk memohon agar Fendi Zanders memaafkannya.